Kata Allah, jangan pakai transit dulu dalam neraka. Udah nggak usah, ya. Nggak usah dulu turun-turun ke bawah, bakar-bakar dikit, yang penting masuk surga. Jangan berpikir itu, berat. Langsung aja lempeng. Wasari'u, segerain kepada apa? Ila maghfiratim mir rabbikum. Dapatin dulu ampunannya Allah. Maghfirah. Apa artinya maghfirah? Ampunan Allah. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Siapa itu Tuhanmu? Pemaaf, penyayang, pengasih. Walau kita datang dengan seluas lautan dengan dosa kita, dimaafin sama Allah. Ibunda mungkin gak sampai segitu dosa kita kali. Kita juga gak ada bunuh orang atau mencelakai orang yang lebih parah, enggak. Tapi dosa dusta, ya, dosa membumbu-bumbui kalimat, ya, dosa ngada-ngada, ini banyak. Tapi kalau dikit jadi apa? Bukit juga. Ini minta ampunkan kepada Allah. Terlambat sholatnya, terlambat mintanya banyak, itu juga dosa. Ya Allah, minta banyak, telat sholatnya, telat zikirnya, sedekah juga telat, mintanya banyak, cita-citanya gede, hajatnya Masya Allah. Ya, malu kita pada Allah. Bahkan kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seandainya itu hamba sungguh-sungguh menunaikan haknya Allah, Allah tunaikan gak hak kita? Tunaikan. Enggak minta aja ditunain toh. Apalagi kita sudah tunaikan hak-hak Allah, lalu kita minta, semakin banyak dikasihnya. Nah, apa yang harus kita minta dulu pada Allah? Minta ampun. Minta ampun. Bagaimana cara minta ampun? Ibu, tidak semuanya. Minta ampun itu banyak ragamnya. Minta ampun itu nggak mesti sholat taubat juga. Walaupun sholat taubat ketika kita berdosa besar, sholat taubatlah. Tapi meminta ampun itu, contoh, memaafkan saudara kita yang bersalah kepada kita, sama artinya kita sedang minta ampun pada Allah. Ya, maka mana lebih mulia? Memaafkan atau minta maaf? Minta maaf. Dua-duanya harus ada yang lebih mulia nih. memaafkan. Meminta maaf. Kalau meminta maaf karena sudah punya salah. Kalau maafkan belum tentu dia punya salah sebenarnya. Lalu dia maafkan, itu berat. Ya, maka jauh lebih mulia. Maka maafkan saja udah. Ya. Ya, maka memaafkan orang lain itu jauh lebih berat daripada minta maaf. Orang minta maaf ya memang karena ada salahnya, karena dia merasa ada khilafnya, lalu tersentuh hatinya untuk minta maaf. Orang yang kita mintai maaf belum tentu, kadang-kadang dia bisa, berat. Maka seberat-beratnya Allah berikan ganjaran yang lebih hebat, tuh surga. Maka di antara cara memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maafkan orang. Ya. Koreksilah sebelum tidur, hari ini saya menzolimi siapa ya? Hari ini kata-kata siapa ya yang saya sakit hati karenanya? Ya Allah, aku maafin. Hari ini kita melukai siapa ya? Hari ini kita zolimin siapa ya? Siapa tahu kita cuma sekedar makan pisang di jalan naik motor, lalu buang pisangnya ke belakang. Orang kepleset, jatuh, bocor kepalanya, meninggal gara-gara siapa? Kita tuh, sepele banget. Kita nggak tahu, nggak sengaja. Atau kita buang sampah, bungkus roti di jalan, ya, datang hujan, plastiknya masuk ke selokan, nutup, banjir, gara-gara siapa tuh? Gara-gara kita. Artinya banyak yang sengaja, banyak pula yang tak sengaja. Ya, jadi ibunda semuanya mintai ampun pada Allah. Caranya bagaimana? Banyak. Salat, antara salat yang satu ke salat berikutnya sama artinya kita sedang meminta dimaafkan. Maka Allah bersihkan dosa kita antara salat satu dengan salat berikutnya. Maka jangan terlambat. Ya. Memberi sesuatu pada orang lain sama artinya kita sedang merayu Allah agar maafkan kita. Ya. Sama juga ketika kita membaca Al-Quran lalu doa kepada Allah, sama juga kita sedang merayu Allah. Maka saya ingin sampaikan, kalau ingin dimaafkan oleh Allah, diberi oleh Allah apa yang menjadi kehendak kita, rayu Allah, perkuat BTS-nya.
Perkuat sinyalnya. Perkuat sih. Kalau cuman wudhu, duduk di sini doa, BTS-nya kurang. Pemancarnya kurang gede, ibunda. Jarak antara kita dengan arsy itu jauh banget. Baru nyampe langit satu udah loyo. Balik lagi. Ya. Terus bagaimana? Baca Al-Quran dulu, habis sholat baca Quran, baca sholawat. Ya Allah, habis baca Quran nih. Boleh nggak? Boleh. Pamrih nggak? Enggak. Pada Allah boleh. Ya Allah, habis sholawat nih. Habis sholawat nih, habis nyanjung-nyanjung nabimu, kekasihmu. Ya Allah, punya masalah, banyak hutang. Ya Rob, mudahin ya. Boleh nggak? Boleh. Daripada habis sholat langsung angkat tangan. Ya Allah, hutang banyak banget. Sholawat nggak? Kagak. Antar aja deh. Maka kuatkan sinyal kita. Atau BTS-nya hanya sekedar saya ingin berikan sedekah untuk tempat ini. Udah diam-diam aja, gak usah minta doa, biarin aja udah. Ya Allah, barusan sedekah. Boleh nggak? Kalau pada Allah boleh. Ya Allah, baru sedekah nih. Ya Allah, berharap banget ya Allah, muliakan semua orang-orang yang kucintai. Mudahkan ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Beri rezeki ya Allah agar aku terus bersedekah. Boleh? Yang nggak boleh tuh, Pak, ini saya kasih nih, tolong ya. Ya, sering nggak begitu? Ada pula yang memang modelnya, Ustadz, tolong bawa anak yatim 20. Untuk apa? Kita mau doa bersama. Habis itu mau saya kasih amplop satu-satu. Anak-anak datang karena apa? Karena amplop. Doanya makbul? Makbul sebatas amplop. Nah, maka kalau kita yang butuh kepada kebaikan itu, bunda, datangin kebaikan itu. Jemput. Karena itu bukan memberikan, tapi sebenarnya menitipkan. Beda yo. Bukan memberi, tapi cuman titip. Berarti itu punya ibunda, udah dititipin kok maulah dia yang berterima kasih. Yang berterima kasih siapa? Kita. Udah orang mau diterima titipan. Masa udah dikasih, masa nggak terima kasih juga? Yang nitip tuh kamu yang memberi. Mestinya, Bu, saya titip nih buat misalnya beli Al-Quran. Yang terima kasih siapa? Makasih ya Pak, udah menerima titipan Quran saya, udah menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Makasih sekali. Ya, maka dia pun semangat untuk menyampaikannya dengan keikhlasan hati. Betul tidak? Tapi kalau begini, Pak, tolong ya, ini Al-Quran bagus-bagus baru-baru nih. Ya, bagi Pak ya, nanti tolong setiap anak-anak ngaji, tolong doain saya. Insya Allah nggak makbul. Tidak perlu. Artinya boleh-boleh saja, tapi hati ini sulit untuk dikendalikan. Maka murnikan semua pemberian kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Udah, murniin, ikhlasin tauhidnya. Semua yang kita titipin itu bukan pemberian, nitip, amanah, akan dibalikin kepada kita. Nah, maka ibunda semuanya, apa yang melekat dalam tubuh kita ini juga titipan. Maka kalau ada di antara keluarga kita, ada yang sudah meninggal dunia, ada pakaiannya, jangan biarkan nganggur. Ada barang yang masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan, jangan biarkan nongkrong di lemari. Si mayit dalam kuburnya, saya sudah sampaikan tadi, mereka sedang merintih, menangis, ingin punya kesempatan seperti tolong mereka, panjangkan cita-cita mereka. Kalau mereka sudah tidak bisa melanjutkan cita-cita itu untuk balik ke dunia, barangkali sebentar aja, ayo ayah bunda, istri, suami yang sudah meninggal, istri atau suami yang sudah meninggal, wujudkan cita-cita mereka. Wujudkan cita-cita mereka. Ada sendalnya yang tak terpakai, bawa ke masjid. Nah, nggak usah bilang-bilang, ini sendal bapak nih, tolong ya. Nggak usah. Pak, izin, saya nitip ya sendal buat wudhu. Masya Allah. Perihal pahalanya bagaimana? Urusan Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Ada malaikat pengawas setiap saat yang apa yang ibunda lakukan direkam oleh Allah. Tak ada diedit-edit. Ya, kalau artis diedit nggak? Cakep, yang mewah-mewahnya ya. Kalau kita mau buruk, mau jorok, mau maksiat, semua tak ada yang diedit oleh Allah. Malu nanti kita kalau diperlihatkan. Malu banget. Yang suka zalim akan kelihatan, yang suka maksiat kelihatan. Wah, itu ngeri. Makanya jangan sampai itu diperlihatkan oleh Allah. Yang suka minum khamr,
Yang di dunia tak kelihatan korupsi akan tampak nanti. Akan tampak nanti. Mau ditampakkan di akhirat atau di dunia saja ngaku. Ini. Maka sebelum sampai ke sana, ayo taubat. Banyakin minta ampun pada Allah. Allah saking sayangnya kepada kita, Allah nggak mau kita jadi penghuni neraka. Maka saking Allah tak mau kita jadi penghuni neraka, Allah minta kita segera, ayo dong hamba taubat, minta ampun. Aku sediain loh hamba surga. Surganya seluas langit dan seluas bumi. Bukan cuma seluas bumi. Bumi kecil toh? Masih ada planet-planet lain. Planet apa yang paling gede dari tata surya nih? Pluto. Ada yang lebih gede tapi tak bisa dihidupi ya. Misalnya apa ya, Jupiter misalnya, Saturnus ya, Mars aja tampaknya lebih gede daripada bumi. Di bumi aja rasanya luasnya, naudzubillah. Ini aja la ilaha illallah ke sana. Gimana surganya? Gimana surganya bunda semuanya? Nah, masya Allah. Gimana surga ini luasnya luar biasa. Kalau dilihat pohon kita di surga ini tanamannya, lihat dari sini lurusnya, subhanallah. Lihat dari kanan lurus, lihat dari kiri lurus, berbuah semuanya. Tiap kali diambil buahnya, muncul lagi buah baru. Bingung bunda mau makan yang mana duluan? Ya tah? Bingung. Aduh. Saking banyaknya. Lah sekarang halalkah, haramkah, thayyibkah? Hati-hati sekarang supaya nanti di sana enggak perlu hati-hati. Antam aja yang banyak. Sakit perut enggak? Kagak. Kalau kenyangnya nanti sampai sakit perut enggak? Gitu. Enggak. Antam aja terus. Mau 24 jam makan juga, kalau belum bosan lanjut aja. Sekarang hati-hati. Sedikitin makannya supaya pertanggungjawabannya sedikit. Kalau banyak makannya ke mall, banyak pula pertanyaannya. Sama seperti bunda kalau masuk Indomaret atau 212 Mart misalnya. Di keranjang banyak diisi. Misalnya bunda Fatimah 2 keranjang bawanya, ya. Bunda Ir bawanya cuma 2 bungkus. Duluan siapa yang keluar? Yang 2 bungkus. Kenapa? Roti, ya roti. Air. Ada lagi? Nggak ada. Lewat aja dah. Sedikit doang kata. Kamu baik. Beras, wah banyak sekali nih. Apalagi, wah dulu ya, ntar dulu nih. Masya Allah, sama bunda. Nanti dihisab kita akan begitu. Punya baju berapa? 20. Allah karim. 20. Iya kan? Jilbab berapa? 30. Astagfirullahaladzim. Akan begitu. Punya mobil, wah gede. Wah tunggu, sini kau. Punya rumah, di mana-mana. Sebentar. Semua akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Ngeri. Saking ngerinya kata Allah, satu barang berapa pertanyaan? 3. Dari mana? Caranya bagaimana? Untuk apa? Baru 1. Lah kalau 10 jilbab 30 itu. Lah kalau itu baru jilbab. Belum tas, ganti ya. Tasnya 5, jilbab 10, baju 30. Allah karim. Kayaknya nggak selesai itu hisapnya. Tapi kan Ustaz, misal kita beli yang baru, yang lama udah kita pakai ini, infakkan ke orang. Tafadhol, berarti ibu nggak mau bertanggungjawabkan namanya. Biar beres. Nah, kasih aja udah. Saya udah kayaknya udah takut mempertanggungjawabkan. Kasih jelas. Boleh, tafadhol. Tafadhol. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik bunda. Masih layak pakai tapi baju kita sendiri nih. Bilang ke suami, aku mau kasih apa saudara. Emang kamu masih bagus, masih bisa dipakai. Kata suami apa-apa gitu kan. Insya Allah hanya nggak dipakai. Pas suami masih bagus, pakai aja dulu. Nah kita yang dikasihin ke orang. Ya. Memberi yang masih layak dipakai, baru atau setengah baru, atau murni atau tidak, semua sama-sama jika lillahi ta'ala dapat pahala. Ada seseorang, kita lanjut sejenak ya. Ada seorang sahabat Nabi SAW, kalau sholat di masjid selalu bagian paling pojok. Tiap kali pemuda ini sholat bunda, selalu bagian paling pojok.
Suatu hari Nabi masuk ke masjid itu, tak menemukan pemuda itu. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, "Ata'arifuna aina fulan?" Apa kalian tahu di mana fulan? Tidak ya Rasul. Seingat saya namanya Ibnu Mas'ud. Kami tak lihat. Beberapa hari ini kami tak lihat. Baiklah, kita tunggu. Siapa tahu dia datang. Rupanya pas mau sholat subuh ditunggu sampai agak terlambat ini sholat subuh. Ditunggu-tunggu tak datang-datang juga. Akhirnya Nabi mengatakan, baik, iqamahlah, kita sholat. Usai sholat, zikir dan berdoa, Nabi kemudian menyapa lagi kepada sahabat. Ata'arifuna fulan? Apakah fulan sudah hadir? Apakah kalian tidak tahu? Tidak ada yang tahu. Apakah kalian ada yang tahu rumahnya? Ada. Ada yang tahu ya Rasulullah. Baik, antarkan aku ke sana. Akhirnya Rasul diantarkan oleh beberapa sahabat, bahkan ikut nyaris semuanya menuju rumah ini. Kita sebutlah ini namanya Ibnu Mas'ud. Riwayat sahih. Perjalanan dari rumah itu menuju rumahnya Bunda hampir 2 jam lebih. Bahkan dalam riwayat hadis disebutkan hampir 3 jam. Jadi kalau kira-kira ba'da sholat subuh itu jam tengah 6, ya kira-kira sampai sana berarti jam tengah 9-an ya, tengah 9. Ya, sebentar lagi udah mau zuhur nyampe sana. Sesampainya di sana disambut oleh istrinya si Ibnu Mas'ud. Lalu Rasul menyapa, "Di mana suamimu?" "Suamiku ya Rasulullah sudah meninggal dunia. Tadi ketika dia hendak berangkat sholat subuh menuju ke tempatmu, ia kedinginan di luar. Lagi suhu dingin di Saudi saat itu. Kemudian ia masuk ke dalam menggigil badannya, tubuhnya sampai ia meninggal dunia. Ketika ia sudah meninggal dunia, tadi pagi sebelum engkau sampai lanan." Apa kata Nabi? "Hai istri Ibnu Mas'ud, apa pesannya Ibnu Mas'ud?" "Tidak ada ya Rasul." "Lalu bagaimana sakaratul mautnya?" "Ya Rasulullah, saat ia mengucapkan sakaratul mautnya, aku hanya mendengar 3 kalimat." "Apa kalimatnya?" 1. Aduh, aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Tuh. Yang kedua dia berkata, "Ya Rasulullah, aduh, kenapa tidak lebih banyak?" Yang ketiga, "Aduh, kenapa bukan yang baru?" Ini bukan ngada-ngada nih, memang demikian riwayatnya. "Ya Rasulullah, saya tak mengerti apa kalimat itu." Lalu Rasul menjelaskannya di hadapan para sahabat termasuk ibu tadi. Apa kata Nabi? Ibnu Mas'ud saat sakaratul mautnya, dia diperlihatkan oleh Allah historis kehidupannya. Dan pada saat sakaratul maut itu diperlihatkan begini, ada 3 hal yang amat sangat berbekas dalam hidupnya. Sehingga ia berkata, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Karena Allah perlihatkan kepadanya jarak berjalan dari rumahnya ke masjid, lalu balik lagi, betapa banyaknya pahala. Lalu ia berkata, "Aduh, kenapa nggak lebih jauh lagi?" Maksudnya, pahala itu saja dahsyat. Maka dia bercita-cita, kenapa nggak lebih jauh lagi? Lalu pada saat yang kedua ia berkata, kenapa nggak lebih banyak atau tidak semuanya? Karena pernah saat dia berangkat ke suatu tempat, dia membawa bekal susu dan roti. Saat dia bertemu di perjalanan dengan seseorang yang sangat kelaparan, dia bagi 2, setengah susu, setengah roti. Lalu diperlihatkan oleh Allah pahala sedekah yang sedikit itu, seraya ia aduh, kenapa enggak semua? Aduh, kenapa enggak lebih banyak? Pahalanya banyak banget. Lalu Allah perlihatkan pada saat sakaratul maut itu yang ketiga. Saat setiap ia akan berangkat ke masjid, khususnya di pagi hari, apalagi di musim dingin, dia selalu menggunakan baju yang paling rapih, paling baru di dalam, lalu dia lapis dengan baju yang sudah amat lusuh dan lama. Saat di perjalanan ia menemukan seseorang yang amat sangat kedinginan, sehingga ia belas kasihannya muncul, lalu ia lepaskan baju yang lusuhnya, lalu dia diberikan. Saat sakaratul maut itu ditunjukkan oleh Allah pahala besarnya dari baju yang lusuh, seraya ia berkata, "Aduh, kenapa bukan yang baru?" Ibunda semuanya, maka jangan sampai menyesal. Sekarang kasih yang baru. Kasih yang baru. Jauh lebih banyak. Jauhin nggak apa-apa berjalannya. Jangan takut, aduh jauh banget Pak Ustadz ngajinya. Justru saatnya nanti kita akan menyesal. Kenapa nggak lebih jauh? Ya,
Bahkan ada di antara kita memberi rezeki, memberi sesuatu, berbagi. Saatnya nanti kita juga akan mengesal. Aduh, kenapa nggak semuanya aja? Aduh, kenapa nggak aku bawakan kemarin ya? Nah, ibunda semuanya, penyesalannya bukan sekarang. Maka kalau kita kembali ke surah Al-Munafiqun tadi ayat 10, fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya. Cita-cita banyak orang dalam kubur itu bukan lagi ingin kembali ke dunia lalu sholat. Cita-citanya mau apa? Sedekah. Kira-kira kenapa sih bunda semuanya? Kalau sholat, ada enggak pahala jariah dari sholat? Enggak ada, kecuali mengajarkan orang untuk sholat. Ya, misal kita sholat zuhur nanti insya Allah habis ini. Usai sholat zuhur, selesai. Ditulis oleh malaikat, lapor nanti di asar, habis, titik. Apa ada pahala jariah dari sholat zuhur ini terus-terus? Enggak, harus lakukan lagi sholatnya, toh. Tapi kalau sedekah terus menerus, maka itu yang menjadi impian banyak orang dalam kuburnya. Pengen banyak berbagi. Apa saja, bunda, berbagi itu nggak selalu uang. Berbagi itu apa aja contohnya? Ilmu, ya, solusi, berbagi kesempatan, ada waktu mengaji di sini, berbagi peluang di sana kita bisa belajar, ya. Berbagi roti, air minum, banyak hal. Jadi jangan cari alasan. Baik ibunda semuanya, mudah-mudahan pesan demi pesan dan tahsin kita di hari ini membawa pencerahan untuk saya pribadi dan kita semuanya. Dan yang paling pasti, kenapa Allah beri kita kesempatan hari ini bertemu? Karena Allah ingin beri kita kesempatan memperbaiki kualitas ibadah kembali. Maka jangan lewatkan diri kita untuk terus memperbaiki agar bisnis kita lancar kepada Allah. 3 bentuk bisnis tak pernah rugi kepada Allah. 1, iya, tijaratan lan tabur, yang tidak akan pernah rugi bisnisnya apa? Baca Al-Qur'annya terus menerus dengan syarat ya, 1. Kedua, sholat apa? Tepat waktunya. Oke. Yang ketiga, sedekah dalam keadaan sempit lapang ataupun rahasia maupun terang-terangan. Disebut apa tadi? Perniagaan yang tak pernah rugi. Dalilnya di mana? Fatir ayat 20. Jadi ahli tafsir bunda semua nih habis ini. Masya Allah. Ya. Orang yang bersedekah itu menjadi cita-cita para ahli kubur. Maka kalau ada yang down semangatnya, ingat ada jutaan miliaran orang dalam kubur bercita-cita pengen punya kesempatan seperti kita. Di mana dalilnya? Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Apa yang mereka cita-citakan? Ingin bersedekah. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Di mana dalilnya? Ali Imran 133. Memang ibunda semua jadi ahli tafsir kalau begini. Itu. Jangan di surat itu. Itu pada aku tiap Selasa. Ustaz yang tadi di surat Al-Hadid juga. Apa? Luasnya selangit. Seluas langit dan bumi. Allahu Akbar itu. Ya, 21 juga ya. Masya Allah, banyak. Ya, banyak banget. Ya. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran memang. Ya, kalau ibunda semua seperti ini, 3 tadi kan, Fatir ayat 29, Al-Munafiqun surat 63 ayat 10 dan 11, ya kan? Surat Ali Imran ayat 133, mana lebih mulia tadi, memaafkan atau dimaafkan? Memaafkan atau minta maaf? Memaafkan, dalilnya di mana? 134 surat Ali Imran. Kalau begini ibunda tahu, ibunda sudah punya ilmu tafsir namanya. Pahalanya banyak. Oh banget, insya Allah. Baik ibunda semuanya, jika ada pertanyaan, Saudara-saudara berbagi. sangat. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut nanti insya Allah ba'da zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berkah untuk saya dan kita semuanya, akan membuat kita tercerahkan semangat ibadahnya. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita beristighfar, lalu kita baca khatmul Quran.
Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala